Pernahkah kamu berlibur ke sebuah destinasi indah, tapi justru merasa sesak karena kerumunan wisatawan? Inilah yang disebut overtourism, sebuah fenomena ketika jumlah wisatawan jauh melebihi kapasitas sebuah tempat. Fenomena ini kini menjadi masalah global, dari Jepang, Italia, hingga Indonesia. Fenomena ini sebenarnya lahir dari dua sisi. Di satu sisi, pariwisata membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan negara, dan membuat daerah berkembang lebih cepat. Namun di sisi lain, ketika jumlah wisatawan tidak terkendali, masalah besar pun muncul. Mulai dari kerusakan lingkungan, naiknya biaya hidup warga lokal, hingga hilangnya identitas budaya asli yang tergeser oleh kepentingan industri wisata. Di Jepang, Kyoto menjadi salah satu kota yang paling terkena dampak. Kota yang dikenal dengan kuil kuno, taman tradisional, dan suasana damai itu kini berubah menjadi lautan manusia. Warga lokal mengeluh sulit menjalani kehidupan sehari-hari, bahkan ada larangan bagi turis untuk masuk ke ganggang tertentu demi menjaga privasi penduduk. Kyoto yang dahulu digambarkan tenang dengan jalan-jalan kecil dan bunga sakura bermekaran, kini sering macet hanya karena jumlah turis yang terlalu banyak. Wisatawan kerap berdiri lama untuk memotret, bahkan menghentikan warga lokal yang sedang terburu-buru. Hal ini membuat banyak orang Jepang merasa kotanya sudah tidak lagi nyaman ditinggali. Pemerintah setempat mulai memperketat aturan, dari larangan mengambil foto di area tertentu, sampai pengawasan ekstra terhadap agen tur yang membawa rombongan besar. Di Italia, Venesia menjadi simbol paling jelas dari overtourism. Dengan luas wilayah yang kecil, kota ini hanya berpenduduk sekitar 250.000 orang, namun menerima jutaan wisatawan setiap tahunnya. Hasilnya, saluran air penuh gondola, jalan sempit macet oleh turis, hingga kenaikan harga barang kebutuhan pokok. Bahkan, pemerintah Venesia mulai mengenakan biaya masuk bagi wisatawan harian. Selain itu, dampak ekologis juga terasa. Kapal pesiar raksasa yang bersandar di dekat kota menyebabkan kerusakan pada fondasi bangunan tua yang rapuh, serta meningkatkan polusi air. Warga lokal semakin tertekan, karena rumah-rumah tradisional berubah fungsi menjadi hotel dan apartemen wisata. Akibatnya, banyak warga asli Venesia pindah keluar kota karena tak lagi mampu menanggung biaya hidup yang tinggi. Pemerintah Italia mencoba menyeimbangkan, di satu sisi mereka butuh pemasukan dari turis, tapi di sisi lain mereka harus melindungi warisan budaya Venesia yang terancam hilang. Di Indonesia, Bali adalah contoh nyata. Pulau ini menerima lebih dari 5 juta turis mancanegara setiap tahun. Meski pariwisata memberi pemasukan besar, dampak negatifnya juga terasa. Mulai dari sampah plastik di pantai, kemacetan di jalan utama, hingga konflik lahan yang menyingkirkan masyarakat lokal. Bahkan, pemerintah kini mulai mempertimbangkan pembatasan wisatawan di beberapa kawasan. Selain Bali, destinasi lain seperti Labuan Bajo dan Raja Ampat juga mulai menghadapi masalah serupa. Infrastruktur yang terbatas tidak mampu menampung membludaknya wisatawan. Bahkan, di beberapa tempat muncul persoalan etika wisata, turis yang berpakaian tidak pantas saat masuk pura, atau perilaku yang tidak menghormati tradisi lokal. Pariwisata memang membawa keuntungan besar bagi ekonomi Indonesia, tapi jika tidak diatur dengan bijak, bukan tidak mungkin pesona alam dan budaya yang menjadi daya tarik utama justru rusak permanen. Fenomena overtourism bukan hanya soal keramaian, tapi juga membawa dampak lebih jauh. Lingkungan mengalami tekanan hebat, hutan dibuka untuk hotel, pantai tercemar oleh sampah, dan satwa liar kehilangan habitat. Dari sisi sosial, warga lokal sering merasa terasing di tanah sendiri. Identitas budaya yang dahulu sakral, kini jadi sekadar tontonan wisata. Selain itu, ekonomi lokal yang seharusnya terbantu justru bisa terjebak dalam ketergantungan. Banyak daerah yang hanya mengandalkan pariwisata tanpa diversifikasi ekonomi lain. Begitu terjadi krisis, seperti pandemi COVID-19, mereka langsung terpukul parah karena hilangnya wisatawan. Overtourism bukan hanya soal pariwisata yang terlalu ramai. Ini adalah masalah serius yang memengaruhi lingkungan, ekonomi lokal, hingga kehidupan masyarakat. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa tetap berwisata tanpa merusak tempat yang kita kunjungi? Mungkin jawabannya adalah pariwisata berkelanjutan, sebuah cara berlibur yang bertanggung jawab, di mana kita menikmati keindahan dunia, sekaligus menjaga agar keindahan itu tetap ada untuk generasi berikutnya. Karena sejatinya, tempat wisata bukan hanya untuk kita,
tapi juga untuk anak cucu di masa depan. Bagaimana pendapatmu? Coba tuliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan video menarik lainnya.